Misalnya, Mas, belikanlah dulu sepeda motor ini murah loh harganya, ya kan? Ini saya perlu kali loh uang. Pura-pura baiklah kan. Istri saya mau melahirkan, anak saya mau sekolah. Itu pun kita harus berhati-hati terhadap barang tersebut. Bersikap baik dan menawarkan barang tersebut, selalu mengatakan barang ini bagus kualitasnya. Misalnya dia selalu bilang barang ini mantap, oke, keren, mantap lah pokoknya kan. Selanjutnya, apa sih dasar hukum TPP ini? Saya singkat ya, TPP tindak pidana penadahan, ya kan? Apa sih? Pertama itu adalah di dalam KUHP jelas diatur di dalam pasal 480 yang berbunyi itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Di mana yang pertama itu adalah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Dan yang kedua itu barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Di mana dalam pasal 480 ini menyatakan membeli. Itulah tadi, kalau kita membeli barang-barang yang tidak sewajarnya ataupun hasil pencurian itu dikatakan penadahan. Menyewa, misalnya ada barang yang bisa disewa, misalnya kereta tadi kan, padahal itu hasil penadahan. Menukar pun tidak boleh, apalagi menerima, apalagi menggadai, sesuai dengan aturan pasal 480 ini. Baru yang kedua, bagaimana dasar hukum TPP yang kedua itu di dalam konsep restoratif justice itu, ya kan? Yang pertama itu akan tetapi dalam konteks penadahan barang curian ringan sebagai diterangkan dalam pasal 482 KUHP jerat pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900. Maaf, ini tadi di dalam konsep penadahan ini kan ada dua dia. Yang pertama itu adalah penadahan yang berat, dan yang kedua itu adalah penadahan yang ringan ataupun melakukan penadahan itu dengan cara mencuri yang ringan. Inilah tadi di dalam pasal 482 KUHP. Jerat pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda. Apa saja itu? Contohnya yang ada di pidana ringan itu, ini ada pasalnya 364, 373, ya kan, 384, atau dia di bawah 2,5 juta atau hukumannya di bawah 5 tahun. Itu dia dikatakan dengan tipiring ataupun tindak pidana ringan. Itu pun bisa saja dilakukan oleh seorang penadah, tidak hanya saja kepada yang berat. Oke. Baik, selanjutnya apa saja unsur-unsur daripada penadah itu? Sebagai unsur objektifnya itu adalah membeli, menyewa, menukar, menerima, menggadai, menerima hadiah. Menerima hadiah aja kita nggak boleh, asalkan itu dari tindak pidana penadahan. Misalnya, saking sayangnya dia sama kawannya ini, dicurinya lah sepeda orang yang harganya misalnya sepedanya itu 5 juta, poligon lah kan. Dikasihkannya lah, dihadiahkannya lah sama kawannya. Ternyata sepeda yang digadainya hasil curian. Itu pun bisa dikatakan penadahan. Menggadaikan apalagi, ya kan? Menggadaikan hasil curian, menyewa dan menukar. Yang kedua itu untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan. Menyimpan pun kita nggak boleh terhadap hasil penadahan itu. Misalnya, simpankanlah dulu sepeda yang kucuri ini, itu nggak boleh. Atau sembunyikanlah dulu. Berarti kita pun sudah ikut membantu terhadap tindak pidana penadahan tersebut. Makanya tidak diperbolehkan kita menyembunyikan ataupun menyimpan hasil tindak pidana penadahan tadi. Yang selanjutnya itu suatu benda yang diperoleh dari kejahatan.
Pokoknya secara singkat penadahan ini seluruh hasil barang atau benda yang dilakukan dengan kejahatan, ya kan, mencuri, terutama di pidana pencurian. Nah, yang selanjutnya itu adalah penadahan, itu sudah jelas ya. Yang selanjutnya itu unsur subjektifnya itu apa sih yang mempengaruhi daripada ini? Nah, misalnya hasil penadahan ini diketahui, jelas-jelas diketahui, ya kan? Udah jelas-jelas diketahui hasil penadahan, masih aja kita simpan, masih aja kita mau menerima hasil penadahan itu. Dan yang selanjutnya itu adalah yang sepatutnya harus diduga. Misalnya yang kita ketahui kan barang ini nggak wajar harganya 3 juta sepeda motor ini, padahal sepeda motornya CRF, ya kan? Nggak mungkin 3 juta, itu patut kita duga sebagai tindak pidana penadahan. Itu sebagai unsur subjektifnya, ya kan? Jadi secara singkatnya pokoknya seluruh barang ataupun benda hasil dari kejahatan ataupun tindak pidana, itu dia. Lalu selanjutnya, lalu bagaimana penyelesaian ataupun konsep penyelesaian tindak pidana penadahan ini dalam KUHP? Nah, kalau di dalam konsep KUHP ini kan ada namanya hukum material dan ada hukum formil. Jadi tidak KUHP aja yang sebagai penyelesaian, tidak, tapi ada KUHP-nya. Nah, makanya walaupun di judul kita itu namanya KUHP, pada dasarnya kan itu memang menurut KUHP, dan pada intinya itu diselesaikan secara kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu bagaimana prosesnya? Nah, seperti yang sudah saya terangkan di sini, yang pertama itu penyelidikan, ya kan? Bahwasanya kita ketahui bersama penyelidikan itu mengetahui bagaimana terjadinya suatu tindak pidana, ya kan, atau peristiwa tindak pidana. Dan yang kedua itu penyidikan itu bagaimana mencari bukti-bukti ataupun bagaimana terjadinya tindak pidana tersebut. Nah, jadi beda ya dengan penyidikan. Memang hampir sama penyelidikan ini. Nah, itu pada dasarnya dulu kita cari. Misalnya terjadinya tindak pidana pencurian di penadahan, terjadinya tindak pidana penadahan di Kecamatan Ciabu misalnya, ya kan, dilakukan dulu proses penyidikan oleh, dilaporkan dulu kepada pihak yang berwajib, misalnya kepolisian. Setelah dilaporkan dia, dilakukanlah penyelidikan tersebut ke tempat, ya kan, melakukan observasi ke tempat. Selanjutnya sekaligus melakukan penyidikan, mencari bukti-bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan. Seterusnya apa? Melakukan penuntutan atau pra penuntutan. Ini dilimpahkanlah kepada kejaksaan. Habis itu dilakukanlah pembacaan dakwaan terhadap tindak pidana tersebut. Habis itu eksepsi, pembuktian, pledoi atau pembelaan dan putusan hakim. Mungkin kalau proses penyelesaian secara KUHP ini mungkin teman-teman semuanya sudah tahu, ya kan? Mungkin tidak asing lagi. Tetapi di dalam tindak pidana penadahan ini tidak hanya dilakukan secara KUHP, tapi ada proses lain di samping daripada KUHP itu. Proses apa itu? Itu yang namanya restoratif justice. Jadi bukan baru-baru ini ya. Mungkin kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, hukum apa ini, restoratif justice ini sebetulnya sudah lama diterapkan. Contohnya itu di dalam masyarakat. Kalau di budaya orang Batak itu, misalnya di budaya kami itu, kalau ada orang yang melakukan tindak pidana, misalnya mencuri kelapa sawit atau mencuri buah-buahan, itu tidak langsung dibawa ke pihak kepolisian, tapi dilakukan dulu musyawarah. Kalau bahasa daripada restoratif justice ini lebih kepada musyawarah, ya kan? Lebih kepada musyawarah. Tetapi di dalam konsep restoratif justice di Indonesia ini, pada umumnya itu sudah dibuat suatu peraturan, sudah diundang-undangkan dia, dibuatlah suatu peraturan terkait restoratif justice. Itu semalam baru saya baca dan baru saya lihat ada perma
nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif justice. Artinya bagaimana? Di sini ada perkembangan. Bukan perkembangan sih, tapi menggali kembali hukum ataupun bagaimana penyelesaian perkara itu di Indonesia ini biar lebih gampang. Artinya tidak langsung proses pengadilan lagi, ya kan? Karena kalau proses pengadilan itu adalah proses yang sangat panjang, ya kan? Proses yang sangat panjang, ya kan? Sangat capek kalau di pengadilan ini, ya kan? Belum lagi nanti membuat dakwaannya, belum lagi menjumpain terdakwa, belum lagi mencari bukti-bukti, belum lagi kita semua prosesnya sampai ke persidangan, sampai putusan, itu cukup lama, ya kan? Maka ada alternatif lain. Apa alternatif lain ini? Inilah dikatakan dengan restoratif justice, ya kan? Nah, mungkin nanti teman-teman bisa baca ataupun rekan-rekan yang semuanya nanti bisa baca, ini baru diresmikan ini. Kalau nggak salah aku ini diresmikan 2 Mei. Nah, 2 Mei. Iya, kalau nggak salah aku. Nanti coba teman-teman baca dulu. Ini baru nih. Bagaimana pedoman? Ini langsung dia ke pedoman, artinya langsung kepada tahap-tahapnya. Bagaimana sih tahapan penyelesaian perkara restoratif justice ini? Baik. Kalau dia di dalam perma tersebut, ya kan, tentang pedoman mengenai perkara restoratif justice ini, pasal 1 ayat 1, keadilan restoratif justice adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa, ya kan, di sini ada atau anak, ya kan, di sini ada anak, keluarga terdakwa atau anak, dan pihak terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan. Artinya di dalam konsep restoratif justice ini kita tidak hanya berpatokan kepada si korban, tapi si terdakwa juga kita harus libatkan. Artinya keluarga si korban dilibatkan, keluarga si terdakwa pun dilibatkan. Artinya biar adanya pemulihan, tidak ada yang merugi. Nah, inilah keuntungan daripada restoratif justice ini. Biar tidak ada yang merugi, pihak terdakwa pun tidak merugi, pihak si korban pun tidak merugi. Artinya memulihkan, mengembalikan haknya masing-masing dengan cara berdamai. Harus sepakat ya, artinya sini harus sepakat. Misalnya kalau Mas Indra nggak sepakat terhadap restoratif justice ini, nah, jadi proses pengadilan dilakukan. Nah, jadi nggak serta-merta harus upaya restoratif justice duluan. Kalau memang kita tidak mau dengan hal ini, ya sudah, kita langsung kepada proses pengadilan. Nah, jadi nggak dipaksakan melakukan upaya restoratif justice ini. Ini kepada siapa yang mau, ya kan? Kalau memang ingin berdamai, ya silakan berdamai. Kalau ingin berjumpa di pengadilan, silakan jumpa di pengadilan. Inilah konsep restoratif justice ini. Artinya sebetulnya kalau kita lihat, ya kan, misalnya kalau tindak pidananya dalam restoratif justice ini tidak semuanya bisa dibuat jadi restoratif justice. Misalnya tindak pidana korupsi, nggak mungkin lah, ya kan, korupsi 500 juta tiba-tiba diadili secara restoratif justice, ya tidak bisa. Dia ada kategori, ya kan, ada tolak ukur, ada parameternya, ya kan. Jadi nggak serta-merta restoratif justice ini dilakukan kepada seluruh tindak pidana, tidak. Dia ada kategorinya, ada parameternya, ya kan. Apa sih tujuan daripada pengadilan mengadili secara restoratif justice ini? Di pasal 2-nya itu nanti teman-teman baca kan, hakim mengadili perkara dengan keadilan restoratif justice dilaksanakan berdasarkan asas pemulihan keadaan, ya kan. Nah, artinya di situ tidak hanya untuk si korban saja, tetapi si terdakwa ataupun si pelaku juga dilakukan pemulihan, ya kan. Tidak hanya satu orang aja, tapi dua-dua, mau si terdakwa maupun si korban, ya kan. Baru yang selanjutnya itu adalah penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban. Ya, sudah tahulah kita akan mengembalikan haknya, ya, dan mengembalikan kebutuhan dan kepentingan si korban, ya kan. Misalnya sudah dicuri misalnya sepeda motornya kan, tiba-tiba terjual si kawan ini, ya apapun ceritanya harus diganti. Ya, itu dia ya. Selanjutnya tanggung jawab terdakwa. Nah, kalau ada tindak pidana ini dia harus tanggung jawab dia. Baru bagaimana?
dalam konsep restoratif justice ini tujuannya itu adalah sebagai upaya terakhir, ya kan? Upaya terakhir. Misalnya, kalaupun tidak lagi ada perdamaian dari si kawan ini, ya kan? Tetap juga harus ke pengadilan, tetap kita ke pengadilan. Konsensualitas, ya artinya kan sesama terdakwa dan si korban ini harus kembali lagi bersaudara konsen dia kan, kembali lagi seperti semula, artinya tidak ada yang diancam, artinya nggak mengancam si korban ini pun nggak mengancam si pelaku pun tidak mengancam korban lagi. Yang selanjutnya itu adalah transparansi dan akuntabilitas, artinya di dalam penyelesaian ini harus transparan, nggak ada yang disembunyikan lagi. Misalnya kalau dicurinya 2 juta ya harus disampaikan 2 juta, nggak boleh ada disembunyikan lagi dia. Baik, itulah tadi tujuan daripada mengadili perkara secara restoratif justice. Seharusnya selanjutnya bagaimana pedoman mengadili perkara tersebut? Nah, ini ada pedomannya nih. Nah, ya kan di pasal 6-nya itu bahwasanya tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi kan, dalam melaksanakan restoratif justice ini tidak seluruh perkara ataupun tidak semuanya tindak pidana bisa dibuat jadi restoratif justice. Misalnya itu berapa? Yang nilai angka ataupun rupiah di sekarang ini, di zaman sekarang ini, itu adalah sebanyak 2.500.000. Nah, ini aturan dari apa nih? Dari Perma tadi, Perma nomor 1 tahun 2024. Jadi cuma 2.500.000. Jadi misalnya kalau 2 juta sekian ini lebih, ya kan misalnya 2.500.000, ya kan? Jadi kalau selebihnya misalnya 2.800.000, 3 juta, itu sudah masuk kepada penyelesaian secara kuhab tadi, ya kan? Secara pengadilan. Nah, jadi kalau dia hukumannya bagaimana? Tidak melebihi daripada 5 tahun tadi, ya kan? Di bawah 5 tahun, misalnya 3 bulan, ya kan, atau 1 tahun, ya kan. Itu dia. Selanjutnya, tindak pidana merupakan delik aduan, harus ada dia pengaduan, nggak boleh ya kan ditangkap tiba-tiba dilakukan restoratif justice. Tidak bisa juga, harus ada delik aduan tadi. Selanjutnya, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Itu tadi dia, jadi nggak boleh di atas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, nggak bisa di restoratif justice, tapi harus di bawah 5 tahun. Di sini juga ada pengaturan terkait pidana jinayat ataupun menurut konun. Ini sudah diberlakukan di Aceh sendiri. Jadi di sini pun dia diatur secara jinayat itu, ya kan. Selanjutnya tindak pidana dengan pelaku anak yang di versinya tidak berhasil. Sekarang ini kan ada juga istilahnya penyelesaian perkara anak secara diversi, ya kan, yang tidak selesai, misalnya tidak selesai secara pengadilan, diselesaikanlah secara restoratif justice. Inilah dia, ya kan, secara anak-anak yang melakukan tindak pidana bisa juga dilakukan secara restoratif justice. Selanjutnya tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Mungkin ya kan ada orang yang anggar jago, ya kan, ngegas pakai knalpot bolong, ya kan, anggur jago dia. Ini bisa diselesaikan secara RJ atau restoratif justice. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin nanti kita lebih kepada sharing-sharing. Mungkin di sini teman-teman banyak yang sudah advokat ataupun sudah banyak berpengalaman di dunia praktisian. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kita lebih enaknya kepada sesi diskusi aja kan, Mbak Arika? Kira-kira begitu kan? Oke, saya kembalikan kepada Mas Indra selaku moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa gitu. Nah, teman-teman, sekiranya ada yang masih menjanggal gitu, ada yang masih bingung mengenai tema yang diangkat pada siang menjelang sore kali ini, silahkan saya persilahkan kepada teman-teman semua untuk mempertanyakan hal tersebut seperti itu. Bagi yang ingin bertanya, gimana Mas? Ya di sini kita sifatnya diskusi saja, ya kan? Betul. Mungkin di sini teman-teman ada pengalaman yang lebih
jago ya kan dalam menangani perkara, ya bisa kita berbagi pengalaman. Ya Di benar, sini kita sama-sama belajar. ya, kita di sini sharing-sharing saja ya. Soalnya kemarin Ya, data yang masuk itu banyak juga dari praktisi gitu. Ataupun siap. nanti ada yang lebih tahu paham akan tema yang diangkat, boleh kita sharing-sharing di sini. Baik, kalau seandainya ada yang ingin bertanya, silahkan boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti saya persilahkan. Baik, sedikit ya Mas Indra. Sembari menunggu teman-teman kita yang lain bertanya ya kan. Kalau secara konsep KUHP mungkin teman-teman semuanya kan sudah pada tahu. Ya kan, sekarang kan yang baru-baru ini yang banyak ya kan, yang harus kita seharusnya kita diskusikan kembali seperti RJ ini kan. Nah, kalau di pihak kepolisian dia juga ada aturan baru, yaitu Parpol, kalau nggak salah saya itu Parpol nomor 1 tahun 2021. Itu pengaturan terkait RJ juga, cuman pedomannya itu kepada perma tadi. Nah, istilahnya polisi ini pun tidak serta-merta melakukan RJ itu menurut peraturan orang itu, tidak. Tapi peraturan yang utamanya ini yang paling tinggi lah, ya kan? Peraturan yang paling tinggi inilah baru peraturan yang paling rendah. Nah, artinya pihak kepolisian pun harus merujuk kepada perma ini. Tidak serta-merta mengatur tentang RJ tersebut. Misalnya pembunuhan, dilakukannya RJ, nggak mungkin kan? Tidak mungkin melakukan RJ kan? Tapi ada tolak ukurnya, ada parameternya secara hukum ataupun secara peraturan bahwasanya melakukan RJ itu ada dia pedomannya. Nah, makanya kalau teman-teman pernah baca itu di Parpol itu, ya kan, itu tindak pidana khusus pun, tindak pidana umum sama tindak pidana khusus itu dibuat di dalam Parpol itu, ya kan? Tetapi ada parameter itulah, makanya muncullah pedoman baru ini. Pas kemarin saya baca, di tahun 2024 ini nomor 1 pula itu kan. Jadi masih baru-baru. Jadi teman-teman pun harus, kita pun harus update lah terhadap peraturan-peraturan baru ini kan gitu. Makanya kita seringlah melakukan diskusi-diskusi ilmiah seperti ini ya kan. Mungkin teman-teman pun yang lain kan banyak yang tahu tentang aturan-aturan baru perma ya kan. Jadi bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi kita. Ya, mungkin itu aja Mas Indra. Oke, baik, terima kasih Bapak atas penjelasan lebih lanjutnya. Kalau udah panggil Bapak lah, masih muda. Masih muda, siap Mas gitu. Masih lajang pun ya kan. Baik, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan gitu ya, atau ada yang punya pengalaman dari segi tema yang kita angkat pada sore kali ini? Ataupun ada yang ingin bertanya, saya juga persilahkan untuk raise hand atau tidak. Silakan Mas, nggak apa-apa, kita sifatnya diskusi aja ya kan. Penggat hukum soalnya ini ya kan. Gimana, mungkin Mbak Rika ada masukan atau tambahan terlebih dahulu? Bukan masukan, tapi izin bertanya. Mak, ya silakan Mbak. Silakan Mbak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bang Ihwanuddin ya, jangan panggil Bapak, masih muda. Masih muda soalnya. Jadi saya Bang aja. Jadi izin bertanya Bang. Saya kan pernah di daerah Duri kan, menangani ini kan perdata, tapi ini ada tindak pidana. Pidana perdata yang saya tanganin. Nah, kemarin itu yang bidan ini kan tinggalnya di daerah Duri. Jadi ngomongnya ke saya, Kak, saya kan minjem HP ke si pihak pertama. Saya sebagai pihak kedua. Nah, di balik itu ada pihak ketiga. Si pihak ketiga ini mendadahkan lagi HP ke orang lain. Terus kan si pihak pertama nekan pihak kedua. Nah, si pihak kedua ini nggak tahu apa-apa saat pemberian HP, yang nggak pernah makan uang 1.000 pun.
Pinya juga dimakan. Jadi itu nggak dimakan sama dia. Terus si pihak kedua, di Polsek Mandau kemarin, tapi di Polsek nggak ditindaklanjuti, di Polda, selesai dari Polda dilimpahkan lagi ke Polsek. Terus itu gimana bang pencerahannya? Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Rika atau Kakanda Rika, ya kan, yang sangat luar biasa. Kalaulah kita menjumpai kasus seperti itu tadi yang Kak Rika sampaikan ini kan HP ya kan? Kita kepada objek dulu ya kan? Objeknya itu apa? HP. Oh, objeknya ini kira-kira kalau kita nominalkan, kita berikan berapa kira-kira harga HP ini? Tergantung HP bang. Ya misalnya lah, kalau dijual lah HP itu, kira-kira ada nggak 1 juta atau 2 juta harga HP-nya? Ada, kan tergantung tipe HP-nya. Ya, misalnya kita yang kasus kakak ini iPhone handphonenya atau Samsung. Ada iPhone, ada Samsung. Jadi kerugiannya sampai 70 juta lebih. Iya. Tetapi kan pihak ketiga tadi dia tidak tahu bahwasanya itu hasil penadahan, ya kan? Iya. Ya. Makanya tadi kita kembali ke konteks yang tadi, ya kan? Kenapa pihak Polda atau pihak Polsek melimpahkan kepada pihak Polda, ya kan? Karena di dalam penadahan tersebut tidak jelas keterangan daripada si pihak ketiga ini, ya kan? Mungkin dia sudah menyampaikannya kan, Pak, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu ini. Mungkin bisa dibuktikan dia, ya kan? Bisa dibuktikan dia lah bahwasanya dia nggak tahu apa-apa. Makanya tadi istilahnya kan di situ ada tidak boleh menyimpan, ya kan? Tidak boleh menyembunyikan. Nah, mungkin kalau terbukti si kawan ini tidak terlibat di dalam tindak pidana penadahan tadi, nah, ya kan, mungkin dia tidak kena, tapi harus bisa dibuktikan dia. Nah, kalau kita udah sampai ke, misalnya kalau secara prakteknya ya Kak, yang pernah kami tanganin, ini memang jujur lah, ya kan, si kawan ini punya handphone. Juga kasus saya sama kakak ini, jadi dipinjam dia, bahasanya meminjam kan. Tiba-tiba datang si kawan ini, Pak, dia mencuri HP saya, ya kan. Datang pula si kawan ini kan, bukan saya curi Pak, tadi dipinjamkan dia. Nah, berarti kan di sini ada kong kali kong, ya kan, dijebak dia lah si kawannya ini sendiri, kawan makan kawan lah, ya kan, istilahnya kawan makan kawan. Nah, jadi kalau kasus seperti yang kakak bilang itu, dia kan yang hampir 70 juta, kenapa lagi dia dilimpahkan kepada Polsek, ya kan? Mungkin tidak jelas keterangannya, digali punnya tidak ada bukti-bukti yang autentik, ya kan, terhadap tindak pidana tersebut, ya kan? Nggak, kenapa coba pihak Polda sudah mencapai angka 70 juta, ya kan? Barang buktinya ini ada nggak Kak kira-kira? Atau hanya sekedar omong-omong aja gitu? Kalau barang bukti ada. Suaranya kurang jelas Kak. Saksinya ada bang, tapi KTP-nya yang pihak ketiga nggak dikasih sama sekali. Yang ada KTP-nya pihak kedua, itu jaminannya. Jadi tanda tangan itu tanda tangan pihak kedua. Jadi si pihak pertama ini menuntut pihak kedua. Ya, artinya kan begini, kalau kita teliti lagi terhadap kasus yang Kak Rika sampaikan itu kan, bahwasanya pihak kedua ini menyerahkan kepada pihak ketiga kan. Apakah itu secara cuma-cuma atau si pihak ketiga ini pun tahu bahwasanya itu bukan punya dia? Kita bilangkanlah dulu bukan punya dia. Nah, setelah ditanya itu gimana prosesnya Kak? Apa itu tahu dia gitu, punya dia, punya si pihak kedua ini? Nah, ataupun orang tuh kong kali kong. Nah, gimana itu? Apanya Kak prosesnya itu? Artinya kan apa tahu si pihak ketiga ini bahwasanya memang betul-betul itu punya si pihak kedua. Nah, kalau di keterangannya tuh. Gini bang, jadi si pihak ketiga ini ngambil HP kan di pihak kedua. Nah, pihak kedua minta tanggung jawab ketiga, pihak ketiga ini langsung kabur. Nggak mau
jawab. Harga handphonenya itu sebesar 600 biji. Oh, Sekarang 70 juta lebih. Jadi berarti Polda Polsek nggak mau menindaklanjuti karena kasusnya nggak jelas. Jadi sampai sekarang itu tergantung pihak ah, pertama pihak kedua. Karena kan uangnya sudah lumayan lah. ah, ya artinya kan Kak, oh kalau kita teliti lagi kepada kasus itu, memang betul itu nggak jelas, ya kan nggak jelas kasusnya. Kenapa? Pihak Polda aja nggak bisa, ya kan? Apalagi Polsek bisa menangani kan artinya kasusnya itu masih mengambang lah, ya kan? Kalau bisa kita nggak mungkin lah dituntut pihak pertama, pihak kedua ini kan, sementara pihak ketiga masih ada. Nah, jadi siapa yang mau dituntut ini? Nah, pihak kedua, pihak pertama pun menuntut pihak kedua, ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Sudah sama pihak ketiga lagi. Nah, makanya kasusnya itu masih mengambang. Dibilang tindak pidana penipuan, nggak juga. Dibilang tindak pidana pencurian, nggak juga. Ya intinya kepada pihak ketiga berarti dia yang bersalah. Sementara dia nggak nongol lagi, nggak nampak lagi kan? Nah, itu dia makanya masih mengambang. Gimana menuntut pihak kedua ini? Sementara pihak pertama, pihak ketiga aja nggak nongol, ya kan? Nah, mungkin kasusnya masih mengambang itu Kak Rika. Sekelas Polda aja nggak bisa menyelesaikan kan? Apalagi Polsek, ya kan? Nah, mungkin kasusnya masih mengambang. Ataupun ya kalau pengaduan daripada pihak ke kedua ini sama pihak Polda, pihak Polsek itu mungkin dibilang pencurian, ya kan? Nah, nggak mungkin lah dibilang penadahan kan? Karena pihak kedua ini kan nggak mencuri kan? Ya kan? Pihak kedua ini kan nggak mencuri dia. Dia mungkin hanya menjualkan daripada pihak pertama ini. Coba jualkan dulu ya. Aku punya barang, stok barang. Kalau itu nggak penadahan lah. Misalnya kakak punya stok barang kan. Kakak misalnya jualan HP kan. Banyaklah stok. Misalnya kakak jualkan sama Mas Indra. Itu nggak mungkin penadahan. Itu kan ada izinnya. Ada barangnya kan nggak hasil curian. Ya kan? Nah, berarti kalau bisa kita katakan pihak ketiga itu mencuri Kak. Atau melakukan penipuan. Ya kan? Tapi kan orangnya nggak ada, gimana mau kita proses? Nah, di mana kita proses kan? Orangnya pun tak jumpa, orangnya pun tak ada. Tindak pidana kan harus ada korbannya, ya kan? Gimana kita mau memproses kan? Orangnya pun sudah hilang, ya kan? Nah, jadi kalau tindak pidana ini harus ada korban, harus ada pelaku, ya kan? Seperti kasus yang lagi viral ini, nah, kasus pembunuhan itu, ya kan? Kan masih dicari tuh. Yang sampai di bioskop kan itu, ya kan, kasus Vipina itu kan itu udah 2016, udah berapa tahun yang lalu kok bisa dibongkar lagi dia kan. Nah, karena masih terus proses dia, karena dapat orangnya, ya kan, dapat kawan-kawannya, jadi masih diproses. Kalau memang pihak polisi mau mencari orangnya, kalau secara praktik nggak mungkin lah Kak pihak polisi yang mencari kan, mencari orang itu ya, makanya orang tuh nggak mau menyelesaikannya itu. Kalau bisa kita katakan kalau itu nggak bisa dikatakan penadahan ya Kak, karena bukan barang hasil curian dia, ya kan. Bisa aja dia penipuan atau dia pencurian, cuman karena orangnya tidak jelas, gimana pihak polisi kan, orangnya tak nampak, mana polisi menyelesaikannya kan. Cuman pengaduan aja, ya kan Kak. Misalnya Pak, HP saya dicuri orang, siapa orangnya? Si Anu. Di mana sekarang? Saya nggak tahu Pak. Nah, gimana polisi memprosesnya? Ah, tapi kalau misalnya orangnya ada, Pak, rumahnya di sini. Nah, didatangilah ke rumahnya kan. Nah, dilakukanlah penyidikan tadi. Ini orangnya pun tak nampak. Nah, makanya daripada menunggu-nunggu orang itu, nah, pihak kepolisian ini tahulah kan. Nah, jadi orang tuh nggak mau menyelesaikannya. Bukan soalnya, bukan perkaranya itu tidak ada, ya kan. Ya memang kalau itu kondisinya, kalau dalam tindak pidana kan, ini ada pembunuhan Pak. Siapa yang membunuh? Ini. Gimana memprosesnya, orangnya nggak nampak, ya kan. Nah, jadi begitulah dia Kak. Kalau tindak pidana ini harus ada pelaku dan harus ada korban. Walaupun misalnya kayak tindak pidana pembunuhan, nah, diselidiki akan dicarilah orangnya, ya kan. Kalau itu memang harus serius, ya kan. Tapi kalau tadi yang penipuan atau pencurian tadi orangnya nggak nampak, gimana mau memprosesnya Kak, ya kan. Istilahnya polisi ini kalau
seperti itu kan butuh proses yang sangat lama, ya kan? Sehingga bukan tidak mau orang itu menyelesaikannya, tetapi karena begitu keadaan perkaranya, keadaan kasusnya, makanya orang tuh lempar bola ini, ya kan? Nah, dilempar ke Polda, Polda lempar ke Polsek lagi. Nah, di situ dia Kak, memang betul masih mengambang, tapi itu tetap juga tindak pidana. Ya, mungkin itu Kak Rika. Siap, Bang. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Mas Zazi, apa kabarnya Mas? Silakan diskusi kita. Ini ada Mas Jarkasi. Wah, luar biasa ini Bapak ini ya. Mohon izin Bang, ini kaitan Siapa? dengan yang barusan dibahas. Kaitan dengan penadahan. Jika si pelaku penadah itu sudah diketahui oleh aparat penegak hukum, kemudian si pelaku penadah itu melarikan diri. Nah, kemudian petugas karena sudah mengetahui, kemudian ada itikat baik daripada pihak keluarga untuk mengganti kerugian, misalkan bisa dilakukan restoratif justice enggak ya kalau seperti itu? Baik Pak. Ini Pak Ade Jarkasi. Kalau boleh tahu dari mana Pak? Dari Bandung. Oh, dari Bandung, luar biasa ya Pak. Ya. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi kan kasusnya itu bisa nggak itu di-RJ-kan? Nah, kita merujuk kepada Perma tadi yang dicuri itu ataupun yang dilakukan penadahan itu mencapai melebihi batas 2.500.000 kah, atau dia lebih di bawah 500 apa 2.500.000. Nah, kita lihat juga Pak ya kan, nggak boleh Betul. sembarangan juga. Yang dicurinya itu kan 50 juta ya Pak, nggak mungkin di RJ kan lagi kan. Iya. Nah, kalau kita lihat daripada parameter ataupun pedoman Perma nomor 1 tadi, harus di bawah 2.500.000 yang boleh di RJ kan, itu rujukan yang pas Pak ya kan. Tapi kalau sudah 50 juta misalnya, tapi ada gini Pak, ada alternatif lain kan. Kalau secara teorinya kan seperti itu, tapi kan kita nggak tahu kadang prakteknya di dalam kepolisian ini Pak ya kan. Walaupun misalnya angkanya 50 juta yang dicuri ya kan, kalau memang sanggupnya si keluarga ini secara prakteknya Pak ya, kalau secara teori tadi harus memang di bawah 2.500.000. Tapi kalau memang di dalam tim kepolisian, apa ini bisa terjadi atau tidak terjadi, kalau misalnya pencurian diganti rugikan oleh pihak atau si pelaku, ada kesadaran keluarganya yang mengembalikan, itu bisa saja Pak terjadi. Bisa saja orang itu musyawarah, karena kan belum ada yang dituntutan ini. Ya kan belum ada yang dituntutan, belum ada dakwaan, belum ada proses pengadilan, bisa saja Pak terjadi di kepolisian ini. Ataupun bisa saja RJ ini terjadi di pihak kepolisian. Makanya ada lagi Pak di parpol itu, di parpol nomor 1, kalau nggak salah parpol nomor 10 atau nomor 1 tahun 2021 itu, di situ memang tidak ada membuat harus 2.500.000 Pak di dalam parpol itu yang saya baca ya. Kemungkinan kalau lah di pihak kepolisian itu ada perkara yang melebihi batas ataupun parameter harus 2.500.000, bisa aja Pak RJ terjadi di situ. Nah, tetapi kan Perma ini muncul kan biar lebih jelas ya Pak, bagaimana ditolak ukur daripada RJ itu. Mungkin bisa terjadi Pak sesuatu di pihak kepolisian itu, bisa terjadi Pak. Kalau misal oke lah, mungkin untuk syarat atau unsur dilakukannya RJ itu memenuhi syarat untuk dilakukan, karena mungkin nilai kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000. Nah,
kemudian namun pihak pelaku itu tidak hadir karena ditanggung entah lari atau mungkin bisa saja secara faktanya disembunyikan oleh keluarganya. Ya, kemudian keluarganya yang ke depan gitu, yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian. Mungkin nggak itu dilakukan RJ? Kalau di dalam suaranya, halo Pak. Oke. Kalau misalnya si pelaku ini tidak ikut serta di dalam penyelesaian RJ tadi, itu bisa Pak, bisa dilakukan. Kan di situ kan pihak korban dilibatkan, pelaku, pihak korban, ya kan, pelaku, pihak keluarga dari si korban itu diikut sertakan ya. Tapi apabila memang salah satu tidak ada di dalam untuk penyelesaian RJ itu, bisakah itu dilakukan? Ya bisa saja Pak, ya kan. Mungkin si kawan ini sudah lari, sementara ini kan harus diproses secara hukum, nggak mungkin berlarut-larut dibiarkan. Datanglah inisiatif keluarganya, Pak, begini aja lah, secara baik-baik lah, mumpung yang dicurinya itu kan cuma 1.500.000 dan keberadaan dia kami nggak tahu. Misalnya kejujuran daripada keluarga si pelaku ini kan, keberadaan dia kami nggak tahu, ya kan. Sementara si kawan ini kan sudah hilang misalnya uangnya. Nah, itu bisa saja Pak terjadi di pihak kepolisian. Tidak harus melibatkan si pelaku ini, karena kan di situ ada keluarga dan ada si pelaku. Salah satu pun yang terlibat di dalam RJ ini, ya kan. Tapi harus sesuai dengan kesepakatan Pak ya. Ini kembali kepada kesepakatan pihak kepolisian lagi, ya kan. Karena memang RJ ini harus dipraktekkan dia gitu. Baru kita tahu gimana penyelesaian yang sesungguhnya di dalam pihak kepolisian itu. Nggak bisa saja kita bilang harus memang wajib datang si pelaku itu di hadapan si korban, ya kan, biar selesai semua. Tapi kalau misalnya nggak bisa dia hadir dengan alasan-alasan tertentu ya kan, dengan alasan tertentu, misalnya dia kabur, lari, tak usahlah dulu kita selesaikan secara RJ, tunggu aja lah dulu, misalnya tunggu dulu si pelaku ini kan, atau datang niat tekad si pada korban ini, baiklah Pak, kalau cuma segitunya ya udahlah, pihak keluarga yang mewakili. Ini kembali kepada pihak masing-masing orang Pak. Kembali kepada musyawarah baik dari si pelaku, keluarga si pelaku dan keluarga si korban. Tetap orang juga ini yang musyawarah. Datanglah pihak kepolisian, misalnya kan, kalau kasus yang tadi, ya udah, nggak usahlah ikut datang lagi si pelaku. Ya, kita selesaikan aja langsung, ataupun kita tunggu si pelaku. Ini bisa Pak terjadi yang dua ini, bisa saja harus, bisa saja tidak. Makanya kembali kepada orang masing-masing yang ingin di RJ kan tadi. Bisa aja Pak dua keadaan ini, dua penyelesaian ini bisa terjadi, bisa harus hadir dan bisa tidak hadir. Makanya RJ ini lebih dikedepankan itu kepada masing-masing korban, bukan polisi itu yang menentukan Pak, bukan kalian harus RJ ya, kalian harus pokoknya harus selesai secara RJ, enggak, kembali kepada keluarganya masing-masing. Kalau sepakat keluarganya harus di RJ kan, walaupun tidak ada pihak ataupun si pelaku, silakan di RJ kan. Kalau memang harus datang dia, kita tunggu datang, itu dia Pak. Jadi nggak bisa kita yang nggak bisa juga pihak polisi yang menentukan kan. Itu dia Pak, kembali kepada keluarganya kalau di prakteknya Pak. Boleh menambah pertanyaan? Boleh Pak, silakan Pak, nggak apa-apa kita. Untuk perkara penadahan kan itu tidak berdiri sendiri, itu ada ada perkara pokoknya ya kan. Misalkan pencurian kan, terus kemudian hasil kejahatan pencurian itu kan dijual ke seseorang lah, itulah penadah. Mungkin tidak, misalkan pencurian itu dilakukan oleh orang yang cukup umur, kemudian
penadahnya itu di bawah umur, kemudian penadahnya di RJ, kemudian pelaku utamanya proses berjalan sesuai dengan aturan. Mungkin enggak seperti itu. Dan kalaupun mungkin bagaimana proses peradilannya nanti gitu, seperti itu. Oke. Baik Pak. Kalau kita lihat anak-anak ini kan Pak ada batasan usianya juga secara hukum, baik secara hukum perdata maupun secara hukum pidana. Tapi pokoknya si anak ini di bawah umur, ya kan Pak, yang melakukan penadahan tadi, ya kan? Kalau kita logikakan lah dulu, ya kan, secara hukum lah. Apakah anak ini tahu itu hasil curian? Nah, kita kembali kepada logika hukum juga Pak, ya kan? Artinya tidak serta merta kalau kita lihat sewajarnya bahwasanya anak ini misalnya umur 10 tahun, Dek, jualkanlah dulu HP abang ini, butuh kali abang uang, ini jualkan aja gope 500. Ini mas antara handphonenya iPhone 12 Pro kan. Nah, ya kan, kalau kita berpikir, ya kan, tak mungkinlah anak ini tahu bahwasanya itu hasil curian. Nah, kalau dia masih di bawah umur, beda dengan istilahnya yang sudah berumur, ya kan. Ini masalahnya di bawah umur dia. Kalau dia prosesnya itu, ya kan, gimana kita mau proses Pak orang apa yang di bawah umur, ya kan? Ini kejadian di kampung Pak, betul juga yang Bapak bilang ini kejadian di kampung. Jadi ini secara prakteknya, ini penyelesaian ini secara musyawarah lah ujung-ujungnya. Jadi dicuri lah. Nah, udah dijualkannya sama ini, anak ini dijualkannya ke konter, mau pula lah konter ini kan membelinya. Nah, jadi kalau kita laporkan lah Pak ini handphone ini kan, kalau kita yang berpikir lah, ini kan handphone di bawah 2 juta, ya kan. Nah, mau kita RJ kan bagaimana, ya kan, sementara anak ini nggak tahu apa-apa, dia masih di bawah umur, ya kan. Kalau proses peradilan pidana anak nggak mungkin dibawa ke sana kan, sementara dia nggak tahu apa-apa, kecuali misalnya anak ini yang membunuh. Lain cerita lagi kalau dia membunuh ataupun dia mencuri langsung, dia nggak tahu apa-apa, ya kan. Apakah itu langsung masuk ke penadahan tersebut? Kalau saya berpikir ya Pak, kalau kita berpandangan secara mata hukum, ya kan, mungkin si anak ini nggak bisa diproses secara hukum ataupun secara RT tadi, ya kan. Dan mungkin kejadian-kejadian seperti ini jarang terjadi lah. Kalaupun dia terjadi, tak pala disampaikan langsung kepada pihak kepolisian, paling diselesaikan secara kekeluargaan. Ini terjadi di kampung ini. Memang mau tukang konter tuh beli HP nih kan, bang, ku jual dulu HP nih bang. Bang, kenapa kau jual HP dek? Apa bang, mamaku butuh uang, ya kan, dibilangnya gitulah. Memang disuruh si kawan, tapi kan secara pandangan hukum kan nggak bisa lah si adik ini ataupun si anak yang di bawah umur ini proses secara hukum. Itulah dia Pak, kalau dia logika hukum. Ya, itulah jawabannya Pak. Kalau terhadap pelaku utama gitu, ya, bisa diproses tanpa harus melibatkan si penadah itu, kira-kira seperti itu. Kalau si pelaku utama ini berarti kan Pak dia mencuri lah itu kan. Nah, betul. Nah, berarti dia kasus pencurian. Karena penadahan ini kan istilahnya, penadahan ini ikut membantu dia, membantu. Misalnya menjualkan, ya kan, menggadaikan. Nah, tapi dia tidak ikut di dalam itu, nggak ikut mencuri dia. Nah, dia ada pihak keduanya daripada kejahatan pencurian tadi. Misalnya Mas Indra mencuri kan, contoh ya, bukan apanya, ya kan? Tiba-tiba Mbak Widya, Mbak, jualkanlah dulu ini. Dia tahu ini hasil curian ini. Di mana dapat Mas ini? Itu tadi ada yang orang yang hilap, ku ambillah punya dia kan, ku curilah, dia bilang dia. Udah jelas-jelas dia ini tahu hasil curian, dijualnya lagi. Ini yang dilakukan penadahan ini si Widya ini, dibantunya lah biar lancar usaha si Indra ini, ya kan, Mas Indra ini. Nah, ini yang dilakukan penadahan ini Pak. Kalau si Mas Indra ini pencurinya, melakukan pencurian tadi. Nah, makanya kita nggak boleh sembarangan menerima, tidak boleh sembarangan menerima, menjual,
menggadaikan kalau barang ataupun benda tersebut tidak jelas keberadaannya. Jangan coba-coba itu, jangan kita coba-coba itu. Ya kan, membeli apapun, sepeda motor, kita jangan, kalau nggak wajar, ya kan, CRF dijual 5 juta kan nggak wajar itu. Ini berarti bahaya nih. Kita orang hukum ya, apalagi kita sudah diskusi pada hari ini ya kan. Janganlah kita mau menerima barang-barang yang diduga penadahan. Ya kan? Jadi kita nanti yang korban kalau kita terima. Pasti yang si korban tadi itu Pak, dia kepada tindak pidana pencurian. Yang dicurinya pun cuma 1,5-nya, misalnya HP tadi. Ya kan? Nggak bisa diproses secara hukum. Jadi apa ceritanya? Dijumpailah keluarganya. Dijumpai keluarganya, ganti rugi lah kan, diganti rugi. Ya kan, kalau orangnya dapat dia minta maaf. Karena kalau dalam konsep KUHP tadi, dia pun harus di atas hukuman 5 tahun tadi, 5 tahun penjara. Ya kan, nggak boleh juga di bawah itu, baru secara KUHP tadi. Itu dia mungkin Pak Kasih. Ya, terima kasih. Sebetulnya tanpa kita sadari pun, ya kan, di masyarakat ini, apalagi perkembangan hukum sekarang ini, kalau kita undang-undang hukum pidana kita, ini kan sudah real. Mungkin detail lah di 2026 ini akan kita terapkan. Ya kan? Dia itu lebih dominan itu kepada penyelesaian secara restoratif justice. Dia artinya nggak langsung kepada pihak kepolisian dia. Makanya kalau teman-teman lihat, dengar ya kan pendapat-pendapat para pakar hukum terkait KUHP ini, ya kan, ini akan kita kembalikan kepada zaman dulu secara adat. Jadi tidak serta-merta lagi kita itu sikit-sikit polisi, sikit-sikit pengadilan. Nggak seperti itu lagi konsep pemidanaan kita nanti di Indonesia ini. Tetapi apa? Datanglah RJ ini, musyawarah ini. Kita lebih mengedepankan kepada musyawarah. Makanya nanti di dalam desa-desa itu, di sebuah desa-desa itu nanti akan dibuat namanya paralegal desa. Itu ada di undang-undang desa itu. Jadi konsep-konsep penyelesaian perkara-perkara pidana yang ada di desa itu tidak serta-merta harus ke kepolisian lagi, enggak. Inilah yang dirancang oleh para pakar-pakar hukum kita, terkhusus pada pakar hukum pidana, ya kan. Jadi tidak serta-merta lagi semua serba-serba pengadilan. Ini yang harus kita istilahnya syukuri, karena kenapa? Kalau sudah sampai proses pengadilan, hak daripada si pelaku ataupun hak para si korban akan terancam. Misalnya si pelaku ini kan terancamlah hak dia sudah pernah dipidana, orang bakalan tidak suka melihat dia, pekerjaan apalagi tidak akan menerima dia. Karena kenapa? Pekerjaan sekarang ini sikit-sikit SKCK, ya kan, sikit-sikit SKCK. Jadi untuk menghindari itulah, ya kan, pekerjaan yang di kafe pun dia harus pakai SKCK, ya kan. Karena kenapa? Orang takut bahwasanya dia mantan narapidana, ya kan, mantan pencuri, nanti dia mencuri di kafe saya. Tetapi ya kan, kalau kita lihat adanya pro kontra terhadap itu, ya kan, misalnya kalau pembunuhan tak mungkin juga lah, ya kan, dilakukan musyawarah, harus tetap juga lah proses pengadilan, ya kan. Tetapi itu sudah terwacana bahwasanya bakalan ada, yang saya baca ya, yang kami diskusikan juga bersama rekan-rekan di Law Team itu, kami sudah, ini pengalaman kami ya Pak, kami juga sudah melakukan kerjasama ke beberapa desa melalui Law Team kami itu, bahwasanya kami sebagai paralegal desa itu, ya, apapun masalah permasalahan ataupun tindak pidana yang ada di desa itu, kami nanti yang akan turun langsung menyelesaikannya. Kalau di pihak kepolisian ini sebagai PH, ya kan, sebagai PH-nya, penasihat hukumnya. Jadi kalau di desa-desa itu nanti namanya paralegal, tapi saya nggak tahu lah ke depannya itu bagaimana. Makanya di sini kesempatan kita para penggiat hukum, ya kan, para sarjana hukum. Di sini ada kesempatan kita nanti bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan desa-desa
sehingga tindak pidana itu tidak serta-merta dilakukan secara litigasi, tapi ada non litigasi. Itu dia, Pak Kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Indra. Mungkin teman-teman yang lain, ya kan? Oke, baik, mungkin yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai tema yang kita bahas pada sore hari ini? Atau juga semuanya udah dipertanyakan oleh Pak Ade mungkin kali ya? Sebetulnya masih ada juga yang masih penasaran sih. Cuma mungkin ngasih kesempatan kepada yang lain dulu. Semangat kali ya, Baik. Pak Kasih nih. Semangat, semangat. Oke, baik. Oh, Gimana yang lain? Advokat juga ya Pak Kasih? Atau punya kantor? Bukan hanya ini aja, hanya apa, banyak fenomena di masyarakat yang memang sering terjadi seperti itu. Akhirnya ketika ada kesempatan ini ya saya termotivasi untuk ingin tahu gitu, bertanya Iya. gitu. Artinya Pak Kasih tidak serta-merta lagi kita misalnya sudah ada sarjana hukum, ya kan, kita sudah nggak usah pala ribet-ribet kali di desa kita itu aja kita amankan, ya kan, kita sudah luar biasa gitu, ya kan, karena Betul. permasalahan di desa ini yang duluan dulu, ya kan, permasalahan di desa ini duluan, baru keluar. Makanya ada kesempatan kita nanti, kalaulah memang ini diterapkan, para legal desa ini kesempatan ini. Mungkin Mbak Adika pun belum tahu ini, terkait masalah para legal desa ini. Ini anggarannya sebetulnya ada. Anggaran dari desa itu ada. Ya kan, yang statusnya kita para legal, yang pertama itu kita sarjana hukum. Ya kan? Dan yang kedua kita melakukan pelatihan para legal itu. Nah, bisalah kita menyelesaikan perkara yang sifatnya non litigasi ataupun yang di luar daripada pengadilan. Gak usah pala harus berpengadilan-pengadilannya kan Pak Rika. Kalau bisanya non pengadilan. Nah, itu dia, itulah kesempatan kita, makanya kita kalau bisa kita harus update lah terhadap aturan-aturan yang berlaku sekarang ini. Kalau ternyata suatu saat mungkin itu terbentuk para legal di desa-desa, apakah tidak akan tumpang tindih dengan dengan aparat penegak hukum yang semestinya melakukan hal tersebut gitu, seperti itu. Misalkan para legal di desa mungkin ada sesuatu permasalahan yang merupakan tindak pidana, kemudian tidak melibatkan aparat penegak hukum, misalkan polisi, mungkin itu bisa dilakukan atau bagaimana? Kalau yang kami jalani Pak Kasih di para legal desa ini belum berjalan sepenuhnya lah kan, masih kerjasama lah. Beberapa ada satu kecamatan itu memang sudah bersiap-siap. Nah, jadi di dalam tugas daripada para legal ini, yang pertama itulah, ya kan, itu melakukan penyuluhan hukum. Nah, arti penyuluhan hukum itu menyampaikan kepada desa-desa terkait perkembangan hukum. Nah, kalau tadi yang Pak Kasih bilang itu, apakah ada bertolak belakang dengan aparat penegak hukum? Tidak. Kalau misalnya kasusnya pembunuhan, ya kan, tak mungkinlah diselesaikan secara paralegal. Nah, tapi misalnya apa aja contoh